Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Enci Valen yang hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita melanjutkan untuk membaca firman Tuhan, Enci mau ngajak adik-adik untuk kita akan bernyanyi bersama-sama. Apabila kita suka cita, Tuhan masuk banyak. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan masuk banyak. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan masuk banyak. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan masuk banyak. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dan kesempatan hari ini walaupun kami masih beribadah lewat online, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa memahami isi firman-Mu. Serta jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Enci mau ngajak adik-adik untuk melihat cuplikan video pendek berikut ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Adik-adik, sikap yang ditunjukkan Ayu dalam video tadi merupakan contoh sikap yang tidak baik. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hormat dan taat kepada orang tua. Dan itu pula yang merupakan salah satu nasihat yang terdapat dalam bacaan kita hari ini di Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Adik-adik semuanya bisa baca di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tekan tombol pause untuk membaca Alkitab. Setelah itu adik-adik bisa kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Ya, adik-adik, dalam ayat yang tadi sudah kita baca bertulis mengenai
nasihat-nasihat yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada umatnya atau bangsanya pada saat itu. Raja Salomo mau umatnya harus hormat dan harus mendengarkan didikan orang tua. Karena apa? Karena lewat didikan atau nasihat orang tualah seorang anak bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Selain itu, Raja Salomo juga mau bahwa umatnya atau bangsanya harus bisa menahan diri dari segala bujukan dosa atau segala ajakan hal-hal untuk melakukan kesalahan. Karena semua bujukan dosa hanya bisa mendatangkan malapetaka, kerusakan, maupun kebinasaan. Dan nasihat Raja Salomo yang tadi sudah kita baca bukan hanya berlaku untuk umatnya atau bangsanya pada saat itu adik-adik, tapi juga kepada kita semua yang merupakan anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita harus hormat, taat, harus bertutur kata yang sopan kepada orang tua, dan juga kita harus bisa menahan diri dari segala bujukan untuk membuat kesalahan. Mungkin adik-adik pernah dibujuk untuk berbohong atau untuk melawan orang tua. Adik-adik lebih memilih bermain sepuasnya, bermalas-malasan, tidak belajar, tidak ikut IMPA. Banyak sekali godaan yang adik-adik mungkin pernah mengalami atau pernah dibujuk. Dan mungkin saja yang membujuk itu merupakan teman dekat adik-adik dengan alasan untuk setia kawan. Tapi ternyata yang akan adik-adik hadapi nanti adalah kesulitan seperti dimarahi orang tua, guru, bahkan mungkin nilai adik-adik akan menurun. Nah, itu semua merupakan akibat kalau adik-adik mendengarkan bujukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, teman adik-adik yang membujuk adik-adik itu membantu nggak? Enggak, mereka pasti akan menjauh dan tidak mau menolong. Nah, untuk itu yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus tetap waspada terhadap semua bujukan dan menahan diri terhadap semua godaan supaya adik-adik tidak tergoda. Caranya seperti apa? Caranya adik-adik harus selalu rajin berdoa, baca Alkitab supaya Tuhan Yesus selalu membimbing dan menyertai kita semua untuk bisa menahan diri dari segala godaan yang tidak baik. Selain itu jangan lupa untuk selalu taat dengar-dengaran hormat kepada orang tua dan juga harus saling mengasihi kepada sesama. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan begitu adik-adik bisa dijauhkan oleh segala bujukan atau segala hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang Enci punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan, yaitu adik-adik harus menuliskan atau menyebutkan berbagai macam bujukan dosa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang pernah adik-adik alami. Misalnya seperti yang tadi Enci sudah sebutkan dalam cerita tadi, ada teman yang mungkin mengajak untuk berbohong atau untuk tidak ikut IMPA. Nah, yang kedua adik-adik, tuliskanlah apa yang harus adik-adik lakukan untuk tidak terpengaruh oleh bujukan dosa atau godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan lupa aktivitasnya ditulis, difoto, dan dikirim ke WhatsApp grup. Oke? Terima kasih adik-adik. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal lawan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, Enci mengajak adik-adik terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya lewat firman-Mu kami bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami dan bimbinglah kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan juga Tuhan Yesus mau selalu menyertai dan memberkati kami supaya kami tidak tergoda terhadap bujukan-bujukan yang tidak baik, atau kami tidak tergoda terhadap godaan-godaan yang mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami. Kami akhirnya percaya bahwa bangsa kami dan kehidupan kami ke depannya akan berjalan kembali normal dan kembali pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.